Karena perpanjangan otomatis hanya sekali. Setelah habis, maka dia harus perpanjangannya dengan membuat borang baru 9 kriteria utuh, membuat utuh. Nah, kalau dia membuat ISK dan disubmit dan berubah menjadi unggul, misalnya ini A ya, unggul, sudah tidak wajib membuat borang 9 kriteria. Ini dasarnya Perban PT nomor 1 2020 tentang mekanisme akreditasi. Jadi kalau sekarang Prodi A, ya misalnya Prodi A diperpanjang otomatis, habisnya tahun 2024. Nah, selama sekarang sampai 2024 dia membuat ISK, maka langsung submit, langsung disubmit. Kalau dia diterima ISK-nya, maka langsung berubah menjadi unggul. Kalau tahun 2021 ini mensubmit ISK dan diterima oleh Ban PT, maka status A-nya berubah menjadi unggul. Itu nanti tahun 2024 ketika habis masa berlakunya sudah tidak wajib membuat borang baru. Tidak wajib membuat borang 9 kriteria. Itu maknanya. Jadi konsekuensi tidak mengajukan ISK, nah ini konsekuensi tidak mengajukan ISK, dia tidak berhak menyandang predikat unggul, baik sekali, dan baik. Otomatis di ijazah juga masih menggunakan A, B, C. Dan prodi tersebut wajib membuat borang baru 9 kriteria ketika sudah habis masa berlakunya. Perban PT nomor 2 2020 dan Perban PT nomor 1 2020. Kalau dia membuat borang baru 9 kriteria, resikonya bisa jadi yang tadi sudah A, ya, tadi sudah A, karena membuat borang baru bisa jadi turun menjadi B atau bahkan menjadi C. Tidak jaminan ketika dia membuat borang baru 9 kriteria terus tetap menjadi unggul, karena tuntutan 9 kriteria itu lebih detail, lebih berat daripada 7 standar. Nah, ini persoalannya Bapak Ibu. Maka ISK itu menjadi makhluk yang penting juga pada akhirnya. Nah, ISK menurut Perban PT nomor 2 2020 itu, ini saya kutip langsung, maka ada pasalnya. Saya kutip langsung ini, instrumen pasal 1, instrumen suplemen konversi selanjutnya disebut sebagai ISK, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perban PT, dari peraturan Ban PT ini. Ayat 2, ISK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan Ban PT untuk melakukan konversi A dari peringkat A ke peringkat unggul, B dari peringkat akreditasi ke peringkat akreditasi baik sekali, dan C dari peringkat akreditasi C ke peringkat akreditasi baik. Sekarang jumlah item dalam ISK. Untuk prodi pada jenjang sarjana ada 10 item ISK yang harus dilaporkan. Jadi beda-beda ya. Untuk S1 10 item, untuk jenjang magister ada 9 item, untuk jenjang doktor ada 6 item ISK yang harus dilaporkan. Baik, sekarang kita lihat apa saja isian ISK untuk S1. Yang nomor 1 itu tentang kecukupan jumlah DTPS, dosen tetap program studi. Nomor 2, kualifikasi akademik dosen tetap program studi. 3, jabatan akademik DTPS. 4, kurikulum. 5, sistem penjaminan mutu internal. 6, pelampauan SNDikti. 7, sistem pelaksanaan lulusan. 8, waktu tunggu. 9, kesesuaian bidang kerja. Yang ke-10, maaf 10 itu, turunkan, itu kepuasan pengguna lulusan. Kepuasan pengguna lulusan yang ke-10. Nah, ini ada skor minimal Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami. Kalau prodi kita prodi C, dari C mau ke baik,
itu kecukupan DTPS nilainya minimal 2,0 atau 2. Untuk prodi baik, kalau kita mau ke baik sekali, untuk item 1 itu minimal harus 2. Yang unggul prodi A, mau kita naik ke ISK, naik ke unggul berarti minimal 2. Kebetulan rata-rata 2 ini. Untuk kecukupan ya, kecukupan jumlah DTPS 2. Kalau nilai di bawah 2 maksudnya nilainya 1,9 misalnya atau 1,8, maka ISK ditolak oleh Ban PT, alias ISK-nya tidak lolos karena tidak memenuhi item nomor 1. Jadi item ini mandiri ya Bapak Ibu. Item yang 10 ini bersifat mandiri, tidak kolektif. Jadi tidak boleh nomor 1 kurang dari 2, tapi nomor 2 lebih dari 2. Kemudian dijumlahkan nilai-nilai rata-rata, tidak boleh, tidak boleh. Jadi item dalam ISK itu mandiri, nilai mutlak, masing-masing mutlak dan independen. Nah, untuk kualifikasi akademik DTPS nomor 2. Nah, ini ada berbeda. Kita lihat ada berbeda di sini. Minimal yang baik itu 3, yang unggul 3,5. Yang baik sekali maksudnya, yang baik sekali itu 3, yang unggul 3,5. Yang baik hanya 2, tetap 2. Item 3, jabatan akademik DTPS. Kalau kualifikasi itu pendidikan S1, S2, S3, jadi dosen yang S3 berapa orang? Nah itu. Kalau jabatan akademik itu jabatan fungsional. Lektor kepala, lektor, guru besar, ya. Lektor kepala, lektor atau lektor kepala dan guru besar. Itu yang C, untuk C, artinya akreditasi C ke baik itu minimal 2. Tapi kalau yang B ke baik sekali minimal 3, minimal. Kalau yang A ke unggul minimal harus 3,5 untuk item ini. Begitu seterusnya sampai nomor 10. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita bisa melihat nilai mutlak yang paling berat itu ada berapa. Kita bisa lihat. Ya, ada 1, ya, ada pada kualifikasi akademik, poin 2. Lalu nomor 3, jabatan akademik DTPS, itu nilainya juga berat. Kemudian yang ketiga, waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan, itu juga agak berat, nilainya minimal 3 dan 3,5 ini. Kemudian kesesuaian bidang kerja lulusan, itu nilainya juga 3 dan 3,5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 item. Ada 4 item ya untuk S1 ini, untuk S1 yang nilai ISK-nya harus minimal 3 atau 3,5 untuk yang prodi A. Nah, itu yang harus kita waspadai, kita perhatikan. Sekarang yang untuk magister, untuk S2, itu nilai berat itu ada pada ini nomor 2, jabatan, karena hanya 9 item, ada 9 item. Yang berat itu ada pada item kedua, di mana minimal untuk baik sekali 3 dan unggul minimal 3,5. Ini 1. Kemudian yang kedua itu publikasi ilmiah mahasiswa. Publikasi ilmiah mahasiswa itu pada baik sekali minimal 2,5 dan pada unggul minimal 3. Yang lain 2 semua. Artinya ya agak ringan lah kalau untuk yang lain. Jadi untuk pasca harap diperhatikan 2 item. Kalau S1 tadi itu ada 4 item. 4 item yang harus diperhatikan. Sekarang untuk doktor. Untuk doktor yang harus diperhatikan juga 2 item. Dari 6 item ISK untuk doktor. Yang pertama, jabatan akademik DTPS itu minimal 3 dan unggul 3,5. Yang kedua, publikasi ilmiah mahasiswa untuk baik sekali 2,75 dan 3,25 untuk prodi unggul. Ya.
Ini normatif ya Bapak Ibu, normatif, tidak bisa karena ini angka, tabelnya nanti berbentuk Excel. Jadi yang mutlak itu Excel, maka tidak bisa dikira-kirakan. Baik asesor maupun prodi atau UPPS itu ngisinya jumlah, datanya data kuantitatif, sehingga tidak perlu berpikir, asesor pun tidak perlu berpikir ketika sudah melihat nilainya kurang dari angka minimal karena nilai mutlak, maka jelas itu akan ditolak oleh Ban PT. Jadi begitu. Nah, ini yang penting ya. Jadi rumus ini aja yang perlu kita lihat. Kemudian yang ini adalah instrumen, metrik instrumen penilaian ya. Metrik penilaian instrumen suplemen konversi. Tadi saya katakan untuk S1 sarjana ada 10 item. 10 item. Kita lihat misalnya item pertama, kedua, ketiga itu tentang dosen. Item 1, 2, 3 ini tentang dosen, butir dosen. Nanti ada 10 ini. Ini ada 10. Baik, kita lihat. Dosen yang pertama. Kecukupan jumlah DTPS. Ya, kecukupan jumlah dosen tetap program studi. Lalu kita jelaskan dulu, DTPS, nah ini, di bawah keterangan ini ada keterangan, DTPS adalah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi. Perlu kita tegaskan, ada dua istilah dosen, satu DT, yang satu DTPS. DT, dosen tetap, atau DTPT, dosen tetap perguruan tinggi. Itu DT namanya. Yang kedua, DTPS, yaitu dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah yang bidang keahliannya, keahlian dosen, ya, keahlian dosen sesuai dengan kompetensi inti program studi. Ini mohon dicamkan baik-baik. Jadi DTPS tidak ada kaitannya dengan home base. Seringkali ini menjadi perdebatan. Bapak Ibu seringkali berdebat di sini. Apakah DTPS itu artinya dosen yang ada di home base? Saya jawab tidak. Berkali-kali Ban PT menjelaskan di grup asesor maupun di pelatihan-pelatihan asesor bahwa DTPS itu tidak ada hubungannya dengan home base atau PD Dikti. Kalau home base yang ada di PD Dikti itu minimal 5 orang dosen itu yang menjadi syarat sahnya program studi untuk menjadi prodi. Jadi kalau ada prodi baru, kemudian jumlah dosen tetap DTPS-nya sudah 5 orang, nah itu sudah sah menjadi prodi. Ada 7 orang lebih baik lagi, ada 12 orang lebih baik lagi. Itu namanya dosen yang ada di home base. Nah, yang DTPS ini tidak ada hubungannya dengan home base. Jadi satu orang dosen, kalau begitu bisa menjadi DTPS di berbagai prodi. Ya, kalau memang ada SK penetapan dosen itu sebagai DTPS dan jelas-jelas mengajar, mengampu mata kuliah di prodi yang bersangkutan. Nah, gitu ya. Jadi dosen A misalnya keahliannya tafsir, keahlian tafsir. Dia mengajar tafsir di ilmu Al-Quran dan tafsir di Usuluddin. Maka dosen A itu DTPS di ilmu Al-Quran dan tafsir di prodi IAT di Usuluddin. Teman tadi ya, Kevin, ada yang ikut ini, yang dipunyai. Halo. Oh, saya belum share deh. Maaf suaranya ya. Nah, saya ulangi. Kalau ada dosen tafsir, dia mengajar di prodi IAT sekaligus DTPS di
prodi IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Tapi dosen itu juga menjadi dosen tafsir di Fakultas Syariah. Di Syariah ada ayat ahkam, tafsir ada tafsir ayat ahkam, ya. Maka dosen A tadi juga menjadi dosen DTPS di Fakultas Syariah ketika mengampu mata kuliah tafsir ahkam. Nah, gitu. Harapan saya ini dengan begini sudah tidak menjadi perdebatan lagi nanti. Dosen bahasa Indonesia, contoh kedua. Dosen bahasa Indonesia di UINSA. Saya contohkan di UINSA. Di UINSA ada prodi sastra Indonesia di sana. Di Fakultas Adab dan Humaniora ada prodi sastra Indonesia. Dosen B ini sebagai salah satu dosen DTPS di prodi sastra Indonesia. Tetapi dosen B itu juga menjadi dosen di Fakultas Syariah atau Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, menjadi dosen bahasa Indonesia di Fakultas Syariah. Maka dosen B itu tidak bisa menjadi DTPS di Fakultas Syariah. Apa sebab? Karena prodi di Fakultas Syariah tidak ada prodi bahasa dan sastra Indonesia. Nah, itu masalahnya. Tapi kalau ada prodi lain di Fakultas Tarbiyah misalnya, ada prodi sastra Indonesia, pendidikan sastra Indonesia misalnya. Nah, maka dosen B tadi ketika mengajar di Fakultas Tarbiyah, di prodi pendidikan sastra, dia juga bisa menjadi DTPS di Fakultas Tarbiyah karena dia mengajar sastra Indonesia. Itu contohnya. Mudah-mudahan menjadi jelas dengan begini. Baik, saya masuk pada sekarang metrik penilaian. Metrik penilaiannya adalah dosen tetap. Cara menghitungnya begini. Kecukupan jumlah DTPS akan mendapat nilai 4, 4, 3, 2, 1, 0. Ini nilainya ya, skala penilaiannya. Nilai 4 jika NDTPS, jumlah DTPS lebih dari sama dengan 12. Maka skornya 4 otomatis. Di prodi A misalnya NDTPS jumlahnya 12, langsung 4. Minimal 12. Sekarang skor 3 dan 2. Nah, jika 3, kapan jika 3? Jika NDTPS kurang dari 12. Bisa 3, bisa 2 ini. Bisa 3, bisa 2. Baik, yang 3 bagaimana? Nah, kita lihat dulu, kita hitung dulu rumusnya. Rumusnya, jika NDTPS misalnya 10. Ya. Halo, apakah suara saya masih bisa didengar dengan baik? Jelas, Ya, ya. Terima kasih. Bisa. Dan saya sudah sangat baik di semangat menjelaskan, ternyata suaranya tidak didengar. Itu khawatir saya. Baik, mari kita lihat. Halo Bu Lili, jelas suara? Halo, iya Prof, monggo silakan. Di sini baik-baik saja. Jelas, Prof. Jelas, Prof. Jelas, Prof. Tapi kecil suaranya. Kalau nilainya 11, kalau dosennya 11, coba kalau dosennya 11, itu sama dengan 11 kali 2, kali 22. 22 tambah 12. 34. 34 dibagi 9. Oke, nilainya 3,7 ya. Amannya berarti memang amannya minimal 10 atau
atau 11 ya, itu aman gitu. Sekarang 9 Bu. Kalau 9 berapa? 9 kali 2 18 Cuma itu ditambah Prof, 12 kecukupan untuk 30 dibagi 9 3,3. Prof. 3,3. Oke. Sudah tidak aman. Ya. Sudah tidak aman. Jadi untuk yang A, seperti A, kalau mau unggul, kalau 9 tidak aman. Tapi Kalau untuk yang keunggul, Prof, itu minimal itu tadi 10. 10. Untuk yang yang kebaik sekali Baik itu minimal 8. maaf Nah, Prof, itu. kalau untuk poin satu, Karena untuk baik untuk poin karena satu, untuk baik sekali, karena untuk sorry. baik sekali. Oh ya, maaf. maaf, Maaf. kecukupan hanya Minimal 2 ya, 2,0. Bapak Ibu ya. Iya. Ya, minimal 2,0. Baik. Nanti yang di bawahnya nanti. Saya keliru. Ya. Oke, terima kasih Bu Muf. Ini rumusnya ini. Nah, Iya, Prof. baru yang nomor 2, kualifikasi ini yang minimal 3,5 tadi ya. Baik, untuk yang nomor 1, 2 semua aman semua. Baik, sekarang mari kita lihat yang kualifikasi akademik. Poin 2. Jika prosentase, jadi ini ngitungnya pakai prosentase. Prosentase dosen S3, nah ini, PD S3, itu prosentase dosen S3 itu minimal 50%. Skornya 4. Nah, kalau skor 3 dan 2 kita lihat dulu cara menghitung. Kalau di bawah 50% dosen DTPS, di bawah 50%, cara ngitungnya, kita lihat jumlah PD S3, persentase dosen S3, misalnya hanya 40%, gitu ya, 40%. Maka cara ngitungnya 40% kali 4 plus 2. Coba kalau 40% misalnya kita lihat jumlah dosen S3 di prodi itu hanya 5 orang. Tadi kan 10 ya. Tadi 10 ya, 10 orang tadi di atas. Yang S3 itu 5 orang. Kalau 5 orang berarti cara menghitungnya 5 kali 4 20 tambah 2. Coba silakan Pak Asep yang ahli matematik ini. Yang 3 itu minimal 25%, Prof. Untuk yang 3 ya, minimal 25 ya. Ya. Nah, ya. Baik. Artinya kalau 25% dia dapat 3. Ya. Pak Asep, maksud saya biar ini kawan-kawan juga bisa ngitung mencari jumlah persentasenya, Pak. Jadi monggo hitung dulu secara manual. Ini kan skor 2 tambah 4 kali jumlah persentase dosen S3. Kita lihat dulu, Pak. Misalnya dosen prodi ada 3 misalnya. Ya. S3 hanya 3. Kalau 3 berapa persen? DTPS-nya berapa? Ya. Dari 10. 3 dari berapa, Prof? 10 di atas itu. 3 orang DTPS-nya berapa, Prof? Ya, 10. Kalau 3 dari 10, 30 sudah memenuhi itu. DTPS. 30%. 10. Kalau 10 dosennya, DTPS-nya 3, berarti 30%, Prof. Ya, udah memenuhi itu. Udah memenuhi ya. Baik, ini yang tadi itu kembali ke rumus
dia minimal harus 3,5. Nah, yang 3,5 itu yang keunggul itu minimal 37%, Bro. Nah, 37% dari DTPS. Terima kasih disampaikan pada Profesor Dr. Haji Ali Mudhofir MAG dan Ibu Dr. Muflihah MA. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi obrolan pintar seri 6 persembahan dari Forum Penjaminan Mutu PT KIN. Hal yang patut kita garis bawahi dari Ngopi Jamu seri 6 ini adalah perlu pemahaman tentang ISK dengan baik, cermati poin-poin skor minimal mutlak untuk peringkat akreditasi baik sekali dan unggul, cermati dengan baik matrik penilaian ISK agar tahu posisi skor kita di mana, dan pahami dengan benar istilah-istilah yang ada dalam ISK seperti DT dan DTPS. Ingat Bapak Ibu, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Mari kita berusaha menyusun ISK dengan gigih dan total untuk mendapatkan hasil akreditasi yang maksimal. Selamat siang Bapak Ibu, dan saya Lili Uhriah mohon undur diri. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Lili. Makasih. Pak Lili, makasih. Makasih.